yang dirahmati Allah, mari kita simak tadabbur Al-Quran surat Az-Zumar ayat 47 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada Bapak dipersilahkan. Suaranya Bu Tina. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhibun di dalam halasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita diberi nikmat yang tak terhingga banyaknya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, dan nikmat kesempatan dan kesehatan dan sebagainya. Maka daripada itu kita bersyukur kepadanya, dan pada pagi ini kita menikmati kesempatan untuk membahas surah Az-Zumar ayat 47. Sebagaimana biasa setiap pagi ba'da subuh kita lakukan itu, sudah jadi kajian rutin kita, kegiatan yang rutin kita lakukan setiap hari. Dan pada pagi ini kita dibimbing oleh Buya Rizal, didamping oleh Ibu Endah Zunaidah. Kita menjalankan ayat Az-Zumar 47. Baiklah, untuk tadaburnya kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu labtadau bihi min su'il azabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu. Sadaqallahul azim. Walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu. Dan sekiranya orang zalim itu mempunyai apa yang ada di langit semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya. Jadi apa-apa yang dia punya itu kembali kepada yang dia punyai. Ma itu kembali kepada ma, apa yang ada di bumi dia miliki, tapi itu satu hal yang tidak mungkin. Kemudian la tadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah. Niscaya mereka akan menembus dirinya dengan itu dari siksaan yang buruk dari kiamat. Apa saja yang dia miliki di dunia, ya sebanyak itu, ya
dia tebus itu, tetapi tidak mungkin. Apakah termasuk keluarganya, kerabatnya, saudaranya, istrinya dia tebuskan untuk dirinya sendiri. Karena pada hari kiamat kita sudah berhadapan secara pribadi, bukan berkelompok. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah itu belum pernah yang mereka perkirakan. Jadi mereka tidak tahu bagaimana azab Allah dan tidak mereka perkirakan. Tetapi bila begitu dia lihat, dia begitu kaget azab yang dia hadapkan. Maka Allah dalam firman-Nya, walau annallaha wa annal ladzina lil ladzina wa anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an jami'an wa mislahu ma'hu. Itu sekiranya orang zalim mempunyai harta, mempunyai apa saja di bumi dan di langit semuanya, dan ada pula tambahan sebanyak itu, semisal dengan itu, maka dia akan menembusnya. Itu yang terjadi pada mereka. Kemudian dalam surah 47 dikatakan niscaya mereka akan menembus diri dengan apa yang itu untuk hari kiamat. Allah menjelaskan dalam kepada kita pada surah Ar-Ra'd ayat 13 surah 13 ayat 18. Itu dikatakan lillazina stajabu li rabbihimul husna wallazina lam wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu labtadau bih. Itu ulaika lahum su'al hisabi wa ma wa hum jahannam wa bi'sal mihad. Itu dikatakan lillazina stajabu li rabbihim husna. Bagi orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik. Jadi bagi maksud surat itu adalah orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang memenuhi panggilan Tuhannya. Dia akan mendapat pembalasan yang baik. Kemudian sedang kebaliknya, wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'hu labtadabi. Orang yang tidak memenuhi panggilan Tuhannya, lam yastajibu, tidak memenuhi panggilan Tuhan mereka, sekira mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi ditambah sebanyak itu lagi, niscaya akan menembus dirinya dengan kekayaan itu. Nah, mereka itu siapa? Ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam. Bagi mereka itu disiapkan hisab yang sangat buruk, perhitungan yang sangat buruk, dan tempat kediamnya adalah neraka jahanam. Babi salmihat, itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Orang mukmin yang menjawab seruan Rabb mereka manakala dia mengajak kepada tauhid, mentaatinya dan mendapat pahala yang baik-baik, yakni surga. Sedangkan orang yang tidak menjawab seruan Rabb-nya, mereka kepada tauhid dan tidak mentaatinya, mendapat azab yang pedih seandainya mereka memiliki berbagai macam harta di bumi ini dan juga semisal dengannya, niscaya mereka rela melepaskan semuanya itu demi menebus diri mereka dari azab Allah. Jadi orang itu tidak menjawab suruhan Rabb mereka. Mereka dia hisab dengan keburukan, dan seluruh keburukan mereka tinggal di neraka jahanam. Api yang alam kasur mereka itulah seburuk-buruk alas. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita begitu nilai harta dunia itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan azab dan nikmat yang ada di akhirat nanti, sehingga mereka mau mendengarkan, menukarkan seandainya mereka memiliki semua isi dunia ini untuk menebus diri mereka karena kecilnya kekayaan di dunia. Kemudian Allah berfirman, wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Jelas bagi mereka, jelas bagi mereka azab itu yang belum pernah mereka lihat diperkirakan. Situ dikatakan dua kalimat yang kita lihat pola kata kerjanya, satu dalam bentuk KKL, satu dalam bentuk KKSAD. Artinya telah jelas bagi mereka itu pasti terjadi azab itu
dia akan datang serta mereka belum pernah memperkirakannya. Ini yang terjadi, kita harus perhatikan. Setiap kata dimulai dengan KKL, kemudian diikuti dengan KKSHD, itu ke depan, ke depan itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan mengatakan itu pasti terjadi. Gitu. Kemudian surah Al-Asr ayat 2 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim lil awwalil hars ma zanantum an yukhraju wa zannu annahum ma ni'matuhum usunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fil qulubihimul ru'ba yuhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Dikatakan wallazina akhrajal lazina kafaru min ahlil kitab min diyarihim lil awwal marrah, yaitu dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampungnya. Dialah di situ adalah Allah lah yang mengeluarkan mereka, orang kafir itu dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Ma'zonantum ayyakhruju, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Wa zonnu annahum ni'matuhum husunuhum minallahi fa'atahumullah min haitsulam yahtasibu. Mereka pun yakin bahwa benteng mereka itu dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Wa qazafa fil qulubihimul ru'ba. Yaitu Allah melemparkan ketakutan di dalam hati mereka. Yukhrijuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka musnahkan rata-rata rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang lain, orang mukmin. Fa'tabiru ya ulil absar, maka kalian itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai wawasan. Nah, ini kejadian-kejadian yang apa itu semua kisah-kisah dalam Al-Quran itu ibrah bagi kita, ambil sebagai pelajaran. Itu di ayatnya itu fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran bagi kita. Apapun yang ada dalam Al-Quran itu surah peringatan bagi kita. Kemudian dalam surah Qasas 2 ayat 78 Allah berfirman, di situ dikatakan, qala innama utituhu ala ilmi indi awalam ya'lamu annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asaddu minhu quwwatan wa aksaruhu jam'a wa la yus'alu anzinu dzunubihimul mujrimin. Di situ dikatakan bahwa sungguh Karun berkata, aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Nah, apakah dia tidak mengetahui bahwa asalnya Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya lebih kuat daripada mereka, lebih banyak mengumpulkan harta. Dia tidaklah perlu ditanya kepada orang berdosa itu tentang dosa mereka. Hanya mereka kena kesombongan. Mereka dikatakan hartanya lebih banyak, sebab itu dia lebih pintar, lebih kuat. Tapi jawaban Allah, umat terdahulu lebih kuat, lebih banyak, lebih anaknya banyak, hartanya banyak, juga tetap hancur. Tentang dosa, jangan tanyakan kepada orang yang berdosa. Itu kenapa tidak ada yang mau mengakui dosanya, gitu. Kecuali dia mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melihat azab itu. Bagi orang yang beriman, selalu menyadari bahwa kita ini tidak lepas daripada berdosa, maka kita harus bertobat. Surah Az-Zumar ayat 48 menjelaskan kepada kita, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dikatakan telah jelas bagi mereka
akibat buruk yang dari apa yang telah mereka buat. Jadi setiap perbuatan buruk itu akan jelas ke kita. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka itu diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu mengolok-oloknya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik selalu mengolok-olok Al-Quran, selalu mengolok-olok kebenaran, selalu mengolok-olok Rasul dan Tuhannya, dan mengelak orang yang beriman, mereka akan mendapat pembalasannya. Itu tadi pembalasan tadi tentang apa yang dia lakukan, itu adalah neraka jahanam. Dalam surah Ali Imran ayat 4 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Sebelum Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia, Allah telah menurunkan Al-Furqan, itu pembeda. Sesungguhnya orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Allah Maha perkasa lagi mempunyai balasan atau siksaan. Dalam surah As-Sajdah ayat 17 Allah menjelaskan kepada kita, fala ta'lamu nafsun ma'u man uhpiyalahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mempunyai berbagai kenikmatan yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Nah, itu apapun yang nikmat yang menanti itu dipandang baik bagi mereka. Kenapa mereka mengerjakan? Kerjaannya apa? Kerjaannya adalah kebaikan. Dalam surah Az-Zumar ayat 24 Allah berfirman, apa may yattaqi biwajhihi su'al azab yaumil qiyamah wa qila lil zalimina zuqu ma kuntum taksibun. Apakah orang yang menolehkan mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, nah itu kan, itu ada bandingan. Kalau pertanyaan ini ada bandingnya, samakah gitu kan, orang yang memandangkan mukanya kepada azab yang buruk pada hari kiamat, ada tulis itu, samakah dengan orang yang tidak kena azab, orang yang beriman tidak kena azab. Itu perbandingannya. Tentu jawabannya tidaklah sama. Dikatakan wakila lizolimina zuqu ma kuntum taksibun. Dikatakan kepada orang zalim itu, rasakanlah olehmu balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Kalau dikata perintahnya zuku, itu rasakanlah, itu suatu penghinaan, balasan yang buruk bagi orang-orang kafir tadi. Nah, sedangkan orang yang beriman, dia tidak kena azab. Kemudian Al-An'am ayat 10 menjelaskan kepada kita, walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billazina sahiru minhum maka nubihi yastahzi'un. Sungguh telah diperolok-olok oleh beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang yang mencemooh di antara mereka, apa turunnya? Balasan azab terhadap olok-olokan mereka itu. Karena mereka mengolok-olok para rasul, para orang beriman, jadi mereka mendapat balasan, yaitu azab karena perbuatan mereka. Az-Zumar 47, kita kembali ke situ. Katakan tadi, walau annal lillazina zalamu ma fil ardi jami'a wa misluhu ma'ahu labtadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menembus diri mereka itu dengan dari siksaan yang buruk pada hari kiamat. Jelaslah dari mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka kirakan. Kemudian dipertegas dalam surah Al-Maidah ayat 36 dan 37 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyabtadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqabbilu minhum walahum azabun alim. Sesungguhnya orang kafir
ya, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi seluruhnya dan mempunyai sebanyak itu pula untuk menebas diri mereka dari azab itu, daripada azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak diterima dari mereka. Mereka memperoleh azab yang pedih. Nah, mereka ingin keluar. Ayat berikutnya, yuriduna ayyahruju min nari wa ma wahum bikharijina minha walahum azabum mukim. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-sekali tidak dapat keluar daripadanya, karena mereka beroleh azab yang kekal. Artinya mereka kekallah di dalam dalam neraka itu. Itulah bagian daripada orang yang zalim. Kezaliman yang paling besar adalah mensirikan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat di surah Luqman. Demikian ayat, lupa saya, di situ dikatakan kezaliman yang besar itu adalah kesyirikan. Demikianlah apa yang kita bahas, kita baca, kita urai pagi ini. Mudah-mudahan semua itu menambah kosakata kita, menambah pengetahuan kita, menambah keimanan kita. Oleh karena itu kita harus istiqomah, wajib istiqomah dalam memahami ini sehingga sampai akhir hayat kita. Itulah yang memisahkan kita Al-Quran, karena Islam memerintahkan kepada kita penuntut ilmu itu tidak ada batas-batasnya. Kalau sudah hangoklah sampai ke mulut, ada lagi bisa ngomong, itu baru stop kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberi manfaat pada kita semua. Namun atas kekurangan, kami mohon dimaafkan atas kekurangan itu, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sa'ad. Ya.